data dalam mendeteksi masalah keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustin Marzalina Subarnis, NPM 116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriana, NPM 120. Perkenalkan, nama saya Rido Satria Kusuma, NPM 122. Latar belakang dari judul peran deep learning dan big data dalam mendeteksi masalah keuangan yaitu alasan kenapa jurnal ini menggunakan big data dan deep learning bukan hanya karena datanya besar, tapi karena karakter data keuangan sekarang sangat kompleks, cepat berubah, dan sulit dianalisis secara manual. Big data berperan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat, sedangkan deep learning digunakan untuk mengenali pola dan anomali yang bisa menunjukkan risiko keuangan atau penipuan. Untuk teknologi yang digunakan big data yaitu teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara real time, dan deep learning yaitu metode pembelajaran mesin dengan jaringan saraf tiruan yang berlapis-lapis. Ada pula CNN yang biasanya untuk pola visual seperti grafik saham, RRN, LSTM, dan GRU lebih cocok untuk data berurutan seperti transaksi keuangan atau harga saham berdasarkan penelitian terlebih dahulu. Untuk metode penelitian sendiri kita menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitiannya sendiri menggunakan studi literatur. Yang mana peneliti itu tidak melakukan survei secara langsung, akan tetapi dia menggunakan data-data yang sudah ada atau data-data penelitian terdahulu, seperti jurnal, artikel, maupun laporan. Untuk tahapan metodenya sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama pengumpulan data, yaitu eksternal dan internal. Internal menggunakan data transaksi dan laporan keuangan, sedangkan untuk eksternal kita menggunakan harga saham. Yang kedua kita melakukan cleaning data, yang mana kita menghapus data yang terduplikasi maupun mengisi data yang hilang, maupun juga menormalisasi sebuah data. Yang ketiga kita melakukan standarisasi data, yang mana kita menggunakan teknik min-max scaling, encoding, dan juga Z-score. Yang keempat kita melakukan yang namanya ekstraksi fitur, yang mana kita mengekstraksi data yang sudah siap seperti data harga saham, historis, volatilitas, dan grafik. Yang kelima kita melakukan permodelan data yang sudah siap tersebut, kita masukkan ke dalam model yang kita pakai, yang mana model yang kita pakai itu CNN dan RNN. Sedangkan yang keenam kita melakukan evaluasi model. Untuk skala evaluasinya sendiri kita menggunakan 3, yaitu akurasi, precision, dan recall. Hasil penelitian sendiri mengatakan bahwa CNN dan RNN sangat efektif untuk mendeteksi masalah keuangan. Untuk CNN sendiri digunakan untuk menganalisis pola visual seperti grafik saham ataupun heatmap transaksi. Yang mana di sini CNN sendiri digunakan untuk menganalisis atau mendeteksi sebuah pola-pola anomali ataupun kecurangan yang akan dilakukan dalam data keuangan. Sedangkan untuk RNN sendiri digunakan untuk menganalisis data yang berurutan atau bisa dikatakan time series, seperti pergerakan harga saham ataupun aliran arus kas. Nah, RNN sendiri ini kenapa digunakan? Karena mampu mengingat pola dari waktu ke waktu. Bisa dikatakan CNN dan RNN ini saling melengkapi satu sama lain. RNN sendiri digunakan untuk menganalisis pola visual, sedangkan RNN untuk memahami hubungan antar waktu ke waktu. Yang mana hasilnya kombinasi dari big data dan deep learning, yaitu modelnya yaitu CNN dan RNN, mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan dalam menganalisis masalah-masalah keuangan, yang mana terutama dalam mendeteksi fraud, resiko kredit, ataupun potensi kebangkrutan dalam sebuah usaha. Keterbatasan. Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Yang pertama, penelitian ini hanya berbasis studi literatur, sehingga belum dilakukan pengujian secara empiris. Kedua, fokus masih pada model CNN dan RNN, belum membahas perkembangan model deep learning terbaru. Dan ketiga, data digunakan hanya bersumber dari data sekunder, belum ada data primer langsung dari lapangan. Bagian kesimpulan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kombinasi big data dan deep learning membawa transformasi lebih besar dalam sistem keuangan. CNN
sangat efektif untuk menganalisis pola visual. Sementara RNN, LSTM, dan GRU unggul dalam memproses data yang bersifat berurutan atau time series. Penerapan kedua model ini terbukti bermanfaat, misalnya untuk fraud detection, analisis resiko, dan prediksi kebangkrutan. Namun, pemilihan algoritma tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Bagian saran. Sebagai saran, untuk penelitian berikutnya, sebaiknya digunakan dataset yang nyata atau data primer agar lebih valid. Hasilnya lebih valid. Selain itu, integrasi dengan banyak sumber data seperti media sosial atau berita keuangan bisa memperkaya analisis. Perlu juga dilakukan pengujian algoritma deep learning yang lebih baru, misalnya transformer yang saat ini banyak digunakan. Dan terakhir, aspek keamanan serta privasi data terus diperkuat mengingat sensitifnya data keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.